Lalu siapa sebenarnya Listio Sigit Prabowo? Berikut ini ulasannya. Jenderal Polisi Doktorandus Listio Sigit Prabowo, Magister Sains. Diketahui lahir di Ambon, Maluku, pada tanggal 5 Mei tahun 1969, sehingga saat ini usianya menginjak 53 tahun. Ia merupakan anak dari pasangan Mayor ADM Purnawirawan Sutrisno dan Hendrina Hitia Hebesi. Sedangkan untuk agama yang dianutnya adalah agama Kristen Protestan. Listio Sigit Prabowo memiliki seorang istri yang bernama Juliati Sapta Dewi Magdalena. Dari pernikahannya ini, dirinya dikaruniai 3 orang anak. Nama anak pertamanya adalah Cornelius Krishna Satya Patria Wardana, seorang dokter. Sedangkan nama anak kedua, yang berprofesi sebagai banker yang bekerja di satu bank swasta nasional, dan nama anak ketiga belum diketahui. Meski lahir di Ambon, Listio Sigit menghabiskan masa muda dan menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, ia melanjutkan pendidikan ke SMA 8 Yogyakarta. Semasa duduk di bangku sekolah menengah atas, dirinya dikenal sebagai anak cerdas, yang pendiam dan tidak banyak ulah. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1988, Listio Sigit kemudian melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian di Semarang. Pendidikan akpolnya ia selesaikan pada tahun 1991. Selama menjadi Taruna Akpol, Listio Sigit pernah menjadi Komandan Peleton Taruna Akpol, dan menjadi Komandan Kompi Taruna Akpol. Selain pendidikan Akademi Kepolisian, ia juga melanjutkan pendidikan di tempat lain, PT IKA, pada tahun 1998. Sekolah Staf dan Pimpinan, Sespim, pada tahun 2006. Dan Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, pada tahun 2017. Awal karir Listio Sigit dimulai sejak dirinya menyelesaikan pendidikan Akpol, pada tahun 1991, dengan menjadi Perwira Samapta Kepolisian Resor Metro Tangerang. Kemudian menjadi Kepala Unit 2, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang, pada tahun 1993. Setelah itu, ia banyak bertugas di beberapa jabatan, yakni Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Metro Tangerang, pada tahun 1998. Kepala Kepolisian Sektor Duren Sawit, pada tahun 1999. Kepala Kepolisian Sektor Tambora, pada tahun 2003. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat, pada tahun 2005. Dan menjadi Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Personel Polda Metro Jaya. Setelah lama berkarir di kepolisian, Listio Sigit melanjutkan studi ke S2 Kajian Kepolisian di Universitas Indonesia. Studi S2-nya ini ia selesaikan pada tahun 2005, dengan tesis berjudul, Efektivitas Mediasi oleh Kepolisian dalam Penanganan Konflik Etnis di Kalijodo. Dalam tesis tersebut, dirinya melihat konflik Kalijodo dalam perspektif polisi sebagai mediator. Karir kepolisian Listio Sigit Prabowo terus berlanjut, dengan menjadi Kepala Kepolisian Resor Pati, pada tahun 2009. Kemudian menjadi Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tahun 2010. Selanjutnya menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Pada tahun 2011, ia kemudian menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, tatkala Insinyur Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada saat menjabat sebagai Kapolresta Solo, kasus besar yang sempat ditangani oleh Listio Sigit adalah bom bunuh diri Gereja Betel Injil Sepenuh, GBIS, Kepunton, Solo, Jawa Tengah pada bulan September tahun 2011. Setelah itu, yakni pada tahun 2012, karirnya sebagai polisi berada di jalur Bareskrim, dengan menjadi Kepala Subdirektorat 2, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Setahun berselang, yakni pada tahun 2013, dirinya diangkat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Sulawesi Tenggara. Karir kepolisian Listio Sigit perlahan terus melejit, terutama setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai ajudan. Sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014, ia mulai bertugas sebagai ajudan Jokowi. Setelah 2 tahun bertugas sebagai ajudan Presiden, dirinya dipromosikan dengan pangkat Brigadir Jenderal, Brigjen, dan menduduki posisi sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Banten, sejak tanggal 5 Oktober tahun 2016 hingga tanggal 13 Agustus tahun 2018. Promosi tersebut membuatnya menjadi Kapolda termuda. Pada tahun 2018, ia diangkat menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri. Dengan pengangkatan tersebut, Listio Sigit mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal.
Dirinya menjabat sebagai Kadif Propam sejak tanggal 13 Agustus tahun 2018 hingga tanggal 6 Desember tahun 2019. Setelah itu, pada tahun 2019 ia dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim, menggantikan Idam Aziz yang diangkat menjadi Kapolri pada tahun 2019. Kemudian dirinya menyandang pangkat Jenderal Bintang 3, yakni Komisaris Jenderal. Listio Sigit menjabat sebagai Kabareskrim sejak tanggal 6 Desember tahun 2019 hingga tanggal 27 Januari tahun 2021. 12 hari setelah dilantik menjadi Kabareskrim, Listio Sigit menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Novel Baswedan. Dalam jumpa pers tanggal 27 Desember tahun 2019, dirinya mengumumkan 2 tersangka kasus tersebut. Selanjutnya, Bareskrim Polri melimpahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 kasus dugaan korupsi Kondesat PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama, TPPI, ke Kejagung. Perkara tersebut berhasil diselesaikan dengan kerjasama antara Bareskrim dan Kejagung. Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2015. Kasus lain yang ramai diperbincangkan publik dan ditangani oleh Listio Sigit adalah kasus buronan Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali. Setelah penangkapan Joko Chandra, belakangan diketahui bahwa ada keterlibatan 2 oknum jenderal. Buronan lain yang berhasil ditangkap oleh Bareskrim dalam masa kepemimpinan Listio Sigit adalah Maria Puli Nelumowa. Buronan selama 17 tahun untuk kasus pembobolan bank senilai 1,7 triliun rupiah tersebut berhasil ditangkap dengan usaha Bareskrim bekerja sama dengan Kemenkumham. Kasus lain yang telah ditangani Bareskrim yang dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo adalah 485 perkara korupsi tahun 2020. 41.093 kasus narkoba tahun 2020. 455 kasus kejahatan lingkungan hidup tahun 2020. Tidak hanya dalam skala nasional, kasus berskala internasional juga telah ditangani oleh Listio Sigit. Paling tidak, ada 2 kasus besar berskala antar negara yang berhasil diungkap. Pertama, kasus penipuan pembelian ventilator dan monitor COVID-19 dari perusahaan asal Italia dan China, yang terkait dengan sindikat kejahatan internasional berhasil ditangkap. Yang kedua, kasus penipuan alat medis dengan korban perusahaan Belanda. Keberhasilan mengungkap kasus penipuan ini mendapat apresiasi langsung dari otoritas Belanda, sebab usaha Bareskrim ini berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 51,2 miliar rupiah. Pada tanggal 13 Januari tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Pengajuan tersebut ditandai dengan penyerahan surat Presiden, yang diserahkan oleh Mensetnek Pratikno kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kemudian pada tanggal 20 Januari tahun 2021, Komisi 2 DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri. Sidang pleno Komisi 2 DPR kemudian menyetujui Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri. Sehari kemudian, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru. Sejak tanggal 27 Januari tahun 2021, ia menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-25, dengan pangkat Bintang 4, Jenderal Polisi. Dirinya menjadi Kapolri non-Muslim kedua dalam sejarah Indonesia, setelah Widodo Budidarmo. Sebagai Kapolri, Listio Sigit mewujudkan transformasi kepolisian menjadi Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, diapresiasi. Selain aktif di dunia kepolisian, ia diketahui juga aktif di dunia olahraga. Pada tanggal 11 Desember tahun 2021, dirinya dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia, PBISI, masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2025, yang diselenggarakan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat.